Bayangin jika kita terjebak di suatu permainan terkutuk di mana kita diharuskan menyelesaikan tantangan yang kita dapatkan. Dan apabila kita melanggar atau tidak menyelesaikan permainan tersebut, maka nyawa kita lah yang akan menjadi taruhannya. Inilah film Truth Order pada tahun 2017. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. I can't. I didn't write that. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang telat berlari keluar rumah dengan rasa yang sangat ketakutan. Dari luar dia melihat temannya, yaitu seorang pria yang entah mengapa berada di atap rumah. Hingga si pria itu secara aneh tiba-tiba terpleset dan tewas ketika dari atap itu. Just focus on the grass. Jump. Dan kemudian si wanita itu langsung masuk kembali ke dalam rumah. Saat berada di dalam, dia melihat tulisan di kaca itu. Di tulisan itu menyuruh si wanita itu untuk segera menuangkan cairan zat asam ke seluruh tubuhnya. Namun entah mengapa, tiba-tiba si wanita ini mengambil sebuah tepung yang dicampur dengan air untuk dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Dan dengan cepat menuangkan cairan zat asam itu ke seluruh tubuhnya. Dan film pun dimulai. Tahun demi tahun pun berganti. Kini kita diperlihatkan dengan sekelompok remaja yang sedang melakukan perjalanan. Mereka bernama Emma, Bobby, Kayla, Luke, Jesse, Carter, Maddie, dan juga Hobbs. Rupanya dalam perjalanan para remaja itu, mereka bertujuan pergi ke sebuah rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tak berpenghuni. Namanya juga anak muda ya. Mereka datang untuk bersenang-senang dan mencari suasana menjelang malam Halloween. Di sana mereka juga berencana mengeksplor rumah tersebut seperti memburu hantu dan lain-lain. Dude, what are we doing here? Seriously. Okay. Of ScaryRentals.com? No. Come on. Guys, it'll be fun. Saat mereka berkumpul, Carter pun menceritakan mengenai rumah kosong yang mereka tempati saat ini. Pada tahun 1970, terdapat 8 orang yang juga berada di sini. Mereka pun berkumpul dan memainkan sebuah permainan bernama Truth Order. Dan dari ke-8 orang tersebut, hanya menyisakan 1 orang saja, yang artinya ke-7 orang lainnya telah tewas karena permainan di rumah ini. Dan kabarnya 1 orang selamat itu sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Painful deaths. Right, this place became a haunted house. Has a power. Teman-teman Carter yang mendengar ceritanya ini hanya bisa tertawa dan menganggap cerita itu hanyalah mitos agar tak ada seorang pun yang mau menjual rumah ini. Singkat cerita, pada malam harinya mereka semua berkumpul di ruang tamu. Dan karena gabut dan bingung ingin melakukan kegiatan apa, Carter pun secara spontan mengajak mereka semua untuk memainkan sebuah permainan yang bernama Truth Order. Rupanya Carter pun juga penasaran dengan mitos yang berkembang mengenai permainan itu di rumah ini, di mana banyak sekali orang yang tewas karena permainan tersebut. Akhirnya karena ajakan Carter, mereka semua tertantang untuk memainkan permainan mitos ini. Pertama-tama mereka akan menulis di secari kertas mengenai tantangan dan kejujuran yang akan mereka mainkan. Setelah semuanya selesai, orang pertama yang akan bermain adalah Emma. Dia pun mengambil selembar kertas di atas meja, dan dia pun akhirnya mendapatkan dare atau tantangan. Di mana pada tantangan itu Emma diharuskan mencium Maddie dan tanpa keberatan dia pun melakukannya. Setelah Emma, kini giliran Maddie yang mengambil kertasnya.
Saat Maddie membaca secari kertas tersebut, terlihat ekspresi Maddie seperti tidak suka atau kesal. Setelahnya, dia pun tidak ingin melanjutkan permainan. Jelas mereka semua penasaran dan merebut kertas itu lalu membaca isinya. Ternyata di situ Maddie mendapatkan truth atau kejujuran. Pertanyaannya pada kertas itu adalah apakah Maddie pernah tidur bareng bersama Bobby yang merupakan pacarnya Emma. Karena pertanyaan pada kertas itu sudah dibacakan, mau nggak mau Maddie pun harus menjawabnya kalau dia tidak sama sekali pernah tidur dengan Bobby. Setelah Maddie mengucapkan hal itu, entah mengapa semua HP mereka berbunyi dan mereka semua mendapatkan pesan kalau si Maddie ini berbohong. Melihat hal itu, tiba-tiba suasana menjadi canggung dan juga hening. Dan karena hal itulah, akhirnya Maddie mengakui kalau dirinya sudah pernah berhubungan dengan Bobby yang merupakan pacarnya Emma. Dan karena pengakuan itulah membuat Emma sangat marah lalu meninggalkan mereka semua di ruangan itu. Babe, just Don't. Seriously, Tyler. Alex, just Get away from me. Melihat pertanyaan itu membuat Bobby menjadi kesal dan menanyakan kepada mereka semua siapa yang telah menulis pertanyaan itu. Namun di sini mereka semua tidak tahu. Di sini Bobby pun langsung membuka semua pertanyaan di kertas itu. Pada kertas pertama, dia melihat kertas itu bertuliskan tantangan untuk menaruh tangannya ke atas oven yang panas. Lalu Bobby membuka kertas yang lain. Terlihat semua isi pada kertas itu bertuliskan, kamu hanya memiliki waktu selama 2 menit. Di sini Carter pun juga bingung. Dia merasa kalau dia tidak pernah menulis kalimat berbahaya seperti itu. Bobby menganggap hal ini adalah lelucon. Lalu ketika Bobby ingin pergi dari sana, dia pun melihat tulisan pada kertas itu yang bertuliskan, lakukan tantangannya atau tantangan itu sendiri yang akan melakukannya kepadamu. Namun Bobby masih menganggap hal itu disebabkan oleh Carter. Kemudian di sini Bobby pergi ke dapur untuk mengambil minuman dingin. Lalu tak lama kemudian, hal-hal yang cukup janggal pun terjadi. Seperti lampu yang tiba-tiba terang dan juga kursi yang bergerak sendiri yang membuat Bobby terpental dan akhirnya membuat tangannya menempel ke oven yang panas. Di sini Bobby pun berteriak kesakitan. Mendengar keributan dari arah dapur, membuat semua teman-temannya datang untuk segera membantu Bobby. Lalu setelah kejadian tersebut, terlihat mereka semua menyalahkan Carter yang sudah memulai dan mengajak mereka untuk memainkan permainan ini. Di tengah keributan itu, secara aneh tiba-tiba TV jadul itu menyala sendiri. Dari TV itu, mereka semua mendengar ada yang berkata, bermainlah 3 putaran selama 48 jam. Atau kalian akan mati. But I am not that drunk. Lalu tiba-tiba kertas yang ada di meja itu terbang sendiri dan jatuh tepat di bawah Jesse. Melihat itu, Jesse langsung mengambil kertas itu dan membaca isinya. Dari kertas itu, dia mendapatkan tantangan untuk memakan sisa kulit tangan Bobby yang terbakar dari TV oven tadi. Setelah membacanya, di sini lagi-lagi mereka semua menyalahkan Carter. Namun Carter membantahnya. Dia tidak tahu menahu mengenai semua tulisan berbahaya di kertas ini. Dan dia juga tidak sama sekali menulisnya karena dia tidak ingin menyakiti teman-temannya. Luke yang sudah muak dengan semua permainan ini kemudian mengajak Jesse untuk pergi ke rumah ini. Namun ketika mereka berdua ingin keluar, tiba-tiba semua pintu di rumah itu tertutup dengan sendirinya. Begitupun dengan jendela yang tertutup dengan rapat. Dari sini mereka semua mulai berdebat. Terlihat juga Jesse yang tidak ingin melanjutkan permainan tersebut. Namun di sini Bobby mengatakan kalau dia juga meninggalkan permainan itu dan membiarkan waktu terus berjalan hingga lebih dari 2 menit.
Alhasil malah tantangan itu sendirilah yang datang kepadanya. Mendengar perkataan dari Bobby, Jesse tetap tidak ingin melakukannya. Lalu mereka semua mulai memujuk Jesse untuk melakukan tantangan tersebut, daripada nantinya terjadi sesuatu yang mengerikan pada Jesse. Karena terus dibujuk oleh pacarnya yaitu Luke, akhirnya Jesse bersedia melakukan tantangannya dengan memakan sisa kulit Bobby sampai habis. Do it. I can't do it. I was running out of time. No. Setelah itu mereka semua masih berusaha untuk keluar dari rumah menyeramkan ini. Namun usaha mereka kembali sia-sia karena semua pintu masih terkunci dengan rapat. Lalu tiba-tiba mereka semua mendengar suara piano yang berbunyi dengan sendirinya. Go, 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 go! Ketika dilihat, terdapat tulisan dengan di kertas yang menempel pada piano tersebut yang bertuliskan "Finish the round" atau selesaikan rondenya. Mereka kemudian bertanya-tanya siapa yang belum mendapatkan giliran pada permainan ini. Kemudian karena tidak ada yang mau mengambil giliran, akhirnya Hobbs memberanikan diri untuk mengambilnya. Dan pada kertas itu dia mendapatkan dare atau tantangan. Dia disuruh untuk memegang kabel listrik, dan tiba-tiba lampu di rumah itu terjatuh yang hanya menyisakan sebuah kabel yang tergantung. Kabel itulah yang akan dipegang oleh Hobbs. Kemudian untuk meredamnya, mereka pun merencanakan sesuatu. Ketika saat Hobbs memegang kabel itu, Carter kemudian berlari untuk menyelamatkan Hobbs yang hampir tewas. Let go. Carter, you're gonna hold him, keep you alive. That's a big if. That's all we got. Hey, Carter, here we go. Wait, take off your mask. Luke yang sudah semakin muak dengan permainan ini, tiba-tiba marah dan meluapkan semua emosinya. Lalu tiba-tiba jam tangan di sebelahnya terbuka. Dan terdapat tulisan, "Smash your knee" atau pukul lututmu. Seketika muncul pemukul baseball yang turun dari atas tangga. Kini yang akan mendapatkan giliran bermain adalah Luke. Dan dia hanya diberikan waktu selama 2 menit. Pada awalnya Luke tidak ingin melakukannya karena penasaran apa yang akan terjadi jika dia melewatkan waktu dalam 2 menit tersebut. Namun Jesse menolaknya dan membujuk Luke karena dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Luke pacarnya itu. Karena itulah akhirnya Luke menuruti kemauan Jesse pacarnya. Got this, Luke. Mungkin karena pukulan Jesse kurang keras, tantangan tersebut belum terselesaikan. Dikarenakan waktunya yang hampir habis, Carter spontan mengambil pemukul baseball itu dan langsung memukul lutut Luke hingga lututnya retak. You're running out of time. Dan akhirnya permainan pada tantangan itu bisa terselesaikan. Kayla yang melihat semua kejadian ini terlihat ketakutan dan berniat keluar dari sana. Lalu tiba-tiba terlihat banyak sekali kertas yang berhamburan dari atas. Dan sekarang giliran Kayla yang akan bermain. Pada kertas itu di sini Kayla mendapatkan truth atau kejujuran. Kertas itu kemudian memberikan pertanyaan, apakah Kayla merupakan seorang pecandu narkoboy? Namun pada saat ditanya, tentu saja Kayla tidak pernah mengkonsumsi barang haram tersebut. Setelah itu, tiba-tiba HP mereka semua berdering dan mendapatkan pesan, "Kalau kamu berbohong, kamu akan mati." Saat Kayla yang memaksa pergi untuk keluar dari sana, tiba-tiba angin kencang mendorong tubuhnya yang membuat tubuhnya terpental dan tewas seketika karena tertancap besi yang menembus perutnya. Believe me, don't believe me. I don't give a shit. Wait, Addie! Addison, just listen. Addie, you can't go!
Dari kejadian tersebut, akhirnya mereka berhasil keluar dan segera membawa Luke ke rumah sakit. Di rumah sakit itu juga terlihat Carter yang diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait kematian Kayla. Di sini Carter dianggap bertanggung jawab atas kejadian ini karena dialah yang menyewa rumah tersebut. Di sini Carter menyangkalnya dan menjelaskan semua kronologi kejadian. Namun di sini polisi menganggapnya itu hanyalah lelucon dan Carter hanya memberikan informasi palsu kepada polisi. Hingga akhirnya mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Di keesokan harinya saat Carter melihat video kenangan dari Kayla, tiba-tiba hal aneh pun kembali terjadi, di mana kamera di depannya bergerak sendiri. Penasaran akan hal itu, dia pun mengambil kamera tersebut dan mengarahkannya ke kasur. Dan hal mengerikan pun terjadi. Melalui kamera miliknya, dia melihat banyak sekali bercak darah di kasurnya. Lalu hal inilah yang terjadi. Di situ Carter melihat arwah Kayla yang berada di atas kasur dan kemudian menuliskan sesuatu di temboknya yang bertuliskan "Hang yourself" atau gantung dirimu sendiri. Dan dia hanya diberikan waktu selama 2 menit untuk melakukan hal itu. Carter yang ketakutan kemudian berusaha keluar dari kamarnya. Namun apa daya, pintu itu sudah terkunci dengan rapat. Di situ Carter pun terus berteriak meminta tolong hingga waktunya pun habis. Lalu tiba-tiba Carter terseret dan tergantung di kamar itu dengan sendirinya. Hang yourself for 2 minutes. Done yet? No, we beat you. You have. Help! Help! Tak hanya itu saja, kameranya pun terlihat bergerak sendiri dan merekam kejadian itu ke arah Carter. Kemudian tiba-tiba rekaman dari kamera itu terkirim ke teman-temannya yang lain dengan sendirinya. Dan ketika melihat Carter dalam kondisi bahaya, mereka semua bergegas menuju kamarnya Carter dan berusaha mendobrak pintunya. Namun ketika mereka berhasil masuk ke dalam, naasnya nyawa Carter sudah tidak tertolong. Dengan apa yang terjadi pada Carter, Emma sudah tak tahan lagi ingin mengakhiri semua ini. Di sini terlihat Emma berusaha dengan keras mencari informasi di mana satu-satunya orang yang berhasil selamat pada permainan mengerikan ini sebelum mereka. Setelah begitu lama mencari informasi, akhirnya Emma pun berhasil menemukannya seperti alamat dan nama orang tersebut. Singkat cerita, tanpa buang-buang waktu lagi, Emma, Bobby, Maddie, dan juga Hobbs pun menghampiri alamat rumah tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun berhasil bertemu dengan orang itu yang ternyata merupakan seorang wanita di awal film yang menyiram tubuhnya dengan cairan asam. Dan wanita tersebut bernama Donna. Karena dia melumuri tubuhnya dengan tepung sebelum penyiraman, dia pun akhirnya selamat walaupun setengah tubuhnya rusak karena zat asam itu. Di sana tanpa banyak basa-basi, Emma langsung menanyakan bagaimana caranya terbebas dari permainan yang sangat mematikan ini. Lalu Donna menceritakan masa lalunya, di mana dulu ke-7 temannya gagal dalam melakukan permainan Truth or Dare yang membuat mereka semua akhirnya tewas. Dan hanya Donna satu-satunya orang yang selamat pada permainan mematikan itu. Pada intinya mereka semua tidak bisa keluar dari permainan ini walaupun ke ujung dunia sekalipun. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permainan ini adalah dengan menyelesaikan permainan itu sendiri. Kalau tidak, permainan itu akan meneror mereka seumur hidup. Kini pilihannya hanya satu, selesaikan permainan itu atau mati menggenaskan. You have to help each other as much. So I did one and my friends, the dare was done. You can be smarter than the game. Di waktu bersamaan kita berpindah ke tempat Luke dan juga Jesse.
Ketika Luke sedang membaca buku, tiba-tiba muncul tulisan yang bertuliskan tantangan di bukunya untuk merampok di pom bensin. Mereka pun juga dibuat kaget dengan pistol yang tiba-tiba muncul di atas kasurnya dengan selimut yang membentuk angka 9, yang artinya Luke hanya diberikan waktu selama 9 menit untuk segera menyelesaikan tantangan ini dengan merampok di pom bensin. Mereka pun tidak bisa menghindari ini dan terpaksa melakukan tantangan tersebut. Di sini mereka bergegas menuju toko pom bensin terdekat dan memulai tantangan itu. Stay in the car, okay? Don't get out. I don't have time to explain, but please, I just need you to give it. I need you to give me some money. Now, right now, I need it. Namun sialnya Luke harus tertembak oleh shotgun si pemilik toko yang disimpan di bawah mejanya. Karena hal itulah membuatnya harus tewas di tempat. Jesse yang melihat pacarnya tewas itu terlihat sangat syok. Dia pun dengan cepat kabur dari pom bensin itu sambil mengabarkan berita kematian Luke kepada teman-teman yang lain. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka yang tersisa kembali berkumpul di rumah mengerikan itu untuk segera menyelesaikan permainan terkutuk ini. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, belum apa-apa mereka langsung disambut dengan tantangan di secari kertas yang bertuliskan "Drink the liquid" atau minum cairan itu. Pada tantangan ini, mereka semua disuruh untuk meminum sebuah racun. Karena sudah pengalaman dengan permainan sebelumnya, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Dan juga pengalaman dari Donna, mereka berusaha mengakali permainannya. Di sini Bobby mengambil segelas soda dan meminta mereka untuk meminumnya terlebih dahulu sampai habis. Karena di dalam soda itu terdapat asam fosfat yang berguna melapisi lambung mereka saat racun itu sudah masuk ke dalam perut. Alright, okay, on the count of 3, we're gonna 2, 3. Three. Tak lama Maddie mendengar suara dari arah ruang makan. Dan ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah sebuah tantangan baru, di mana dia diharuskan mencabut kedua giginya dan diikuti teman-teman yang lain yang datang melihat Maddie. Di sini Maddie meminta mereka untuk segera menyelesaikan tantangan ini apapun yang terjadi. Karena Bobby tidak tega, dia pun akhirnya merelakan satu giginya untuk dicabut. Karena pada permainan ini hanya meminta 2 gigi saja, yang dimulai dari Maddie dan disusul oleh Bobby. Back upper molar, okay? Alright, now you're gonna grab, twist, and pull fast. Grab, twist. I'm sorry. Tapi tantangan belum berakhir. Di sini malah permainan itu justru semakin ekstrim. Pada secari kertas mereka diminta untuk memainkan sebuah roulette, yaitu 3 putaran dalam 2 menit dan dengan 1 peluru di dalam pistol itu. Di permainan mengerikan itu, mereka semua sudah kehabisan ide bagaimana cara mengakali permainan ini. Dan sudah pasti satu di antara mereka akan tewas karena permainan roulette ini. Di sini Emma dengan cepat mengambil pistol itu dan memutar pelurunya. Dan sebelum Emma melakukannya, Bobby mencoba mengakali permainan itu dengan tembakan pertama diarahkan ke jendela. Namun tiba-tiba pelatuk pada pistol itu menjadi keras dan tidak bisa ditekan. Emma kemudian kembali merebut pistolnya dan mengarahkannya ke kepalanya. Untung saja dia selamat pada putaran pertama. Karena tantangan ini sangat berbahaya, teman-teman yang lain terlihat ketakutan dan tidak mau mengambil pistolnya.
Lalu dengan berat hati, Emma harus melakukan itu untuk kedua kalinya. Rupanya keberuntungan masih berpihak kepada Emma. Karena tidak tega melihat sahabatnya menderita sendirian, Maddie kemudian merebut pistolnya untuk mengambil putaran yang ketiga. Tetapi sebagai pria sejati, Bobby tiba-tiba langsung merebut pistolnya untuk melakukan putaran yang ketiga. Di sini keberuntungan tidak berpihak kepada Bobby dan akhirnya Bobby pun tewas. Kini tersisa 4 orang saja dan tentunya permainan masih berlanjut. Ketika Hobbs sendirian mencuci mukanya, tiba-tiba dari tembok dia melihat tantangan yang muncul yang bertuliskan "Get run over by a car" atau tertabrak mobil. Setelah melihat tulisan itu, dia pun langsung mengabarkan tantangan itu kepada yang lain. Di sini entah apa yang terjadi pada Hobbs. Tiba-tiba dia bercerita mengenai masa lalunya yang kelam. Pada 2 tahun yang lalu, Hobbs pernah terlibat dalam insiden tabrak lari dan dia yang menabraknya hingga tewas. Karena panik, kemudian Hobbs memilih untuk meninggalkan tempat kejadian itu tanpa bertanggung jawab sama sekali. Okay, you got a truth. It's okay. No, I didn't get a truth. Tak mau kehabisan waktu, di sini Hobbs meminta satu di antara mereka untuk menabraknya, karena mereka hanya diberikan waktu selama 2 menit. Namun ketika Jesse ingin menyalakan mobilnya, tiba-tiba mobilnya itu mati. Lalu ketika Hobbs ingin mengecek mesin mobilnya, malah inilah yang terjadi. What do I do? Okay. Di sini Hobbs tewas seketika karena kepalanya terlindas oleh mobilnya sendiri. Kini hanya tersisa 2 orang wanita, yaitu Emma, Jesse, dan juga Maddie. Dari kejadian Hobbs, Emma pun sadar kalau semua permainan ini berkaitan dengan masa lalu kelam mereka. Seolah-olah permainan ini adalah balasan karma atas perilaku buruk dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tiba-tiba terdengar suara musik dari salah satu ruangan. Di sini Emma dengan cepat langsung mengambil piringan hitam musik tersebut. Dan dari situlah dirinya pun melakukan tantangan yang baru yang bertuliskan "Tie yourself to the pipe" atau rantai dirimu sendiri ke pipa. Dan tiba-tiba pintu pada basement tersebut terbuka dengan sendirinya. Dan kini giliran Jesse untuk turun ke bawah basement itu. Lalu tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Dan terpaksa Jesse harus mencari pipa itu sendirian di bawah. Tak lama Jesse pun menemukan pipa dan juga rantai guna mengikat tubuhnya. Namun karena banyak sekali kecoa, dia tidak berani menemukannya hingga akhirnya waktu pun habis. Dan inilah yang terjadi pada Jesse. Kini permainan memasuki ronde ketiga yang merupakan permainan terakhir yang menyisakan 2 orang saja, yaitu Maddie dan juga Emma. Kini Maddie mendapatkan tantangan yang muncul dari HP-nya. Kini tantangan itu semakin bertambah ekstrim, di mana Maddie diharuskan untuk menghilangkan 7 anggota tubuhnya dalam waktu 7 menit. Tanpa mau buang-buang waktu lagi, mereka kemudian mengambil peralatan yang dibutuhkan seperti pisau dan lain-lain. Setelah semuanya siap, Maddie pun memulai tantangannya. Dimulai dari mencabut kuku, memotong kulit, telinga, jari, hingga kaki.
Pada scene ini, gua pun gak sanggup untuk melihat kengerian pada adegan ini. Just do it. Just do it, please. Don't fight with me. Setelah melakukan semua tantangan pada permainan itu, secepat mungkin mereka harus pergi ke rumah sakit. Namun mereka tidak sadar kalau permainan belum sama sekali berakhir. Kenapa belum berakhir? Sesuai apa yang dikatakan oleh Donna sebelumnya, pada permainan terkutuk ini dinyatakan selesai ketika hanya ada satu orang pemenang pada permainan ini. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul tulisan di navigasi yang merupakan tantangan yang benar-benar terakhir pada permainan ini, yang bertuliskan kill her atau bunuh dia. Kini pada permainan ini menyuruh Emma untuk menghabisi Maddie sekarang juga dalam waktu 2 menit. Ini mungkin karena dosa Maddie yang telah mengkhianati pertemanannya dengan Emma, yaitu dengan berselingkuh dengan pacarnya Emma, yaitu Bobby. Namun di sini tentu Emma tidak mau melakukannya, karena bagaimanapun Maddie adalah sahabat masa kecilnya sebelum dia bertemu dengan Bobby pacarnya. Di ending film dengan waktu yang semakin sempit, di sini Emma memutuskan untuk menabrak mobilnya di pohon yang besar hingga membuat mereka mati bersama-sama. Alex, stop it! Dan film pun tamat.